Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita lanjut lagi, itulah pembelajaran kita tentang apa? Yaitu tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Itulah dimana kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa? Relasi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, itulah, atau pemetaan. Nah, dari fungsi atau pemetaan ini maksudnya itu seperti apa? Yaitu adalah fungsi atau pemetaan suatu himpunan, misalkan himpunan A ke himpunan yang lain, misalkan B. Nah, jadi maksudnya itu adalah relasi yang mengawankan gitulah setiap elemen atau setiap anggota dari himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B, itulah. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal atau perhatikan gambar berikut ini, itulah. Nah, misalkan di sini ada gambar pertama, atau pemetaan yang pertama, itulah. Ini misalkan ada himpunan A dan ini himpunan B. Anggota himpunan A misalkan adalah A, E, I, O dan U. Kemudian anggota himpunan B misalkan di sini 1, 2, 3 dan 4. Misalkan di sini ada A berpasangan dengan 2, E berpasangan dengan 1 gitu lah. Misalkan I kemudian berpasangan dengan 3, kemudian U di sini berpasangan dengan 3 dan berpasangan dengan 4. Ini misalnya pemetaan yang A. Kemudian ada pemetaan yang lain nih. Misalkan di sini ada pemetaan tentang himpunan A. Misalkan anggotanya adalah A, B, C dan D. Kemudian di sini ada himpunan T, yaitu misalkan anggotanya negatif 1 dan 1. Misalkan di sini A berpasangan dengan negatif 1, B berpasangan dengan negatif 1, C berpasangan dengan 1, D berpasangan dengan 1. Ini misalkan pemetaan yang B. Nah, ini ada dua buah pemetaan, itulah. Ini pemetaan dari gambar A, ini pemetaan gambar B. Nah, kita lihat dulu dari pemetaan yang gambar A ini. Kalau kita lihat dari pemetaan yang A ini namanya bukan fungsi, itulah. Kenapa? Bukan fungsi. Karena, nah kalau kita lihat kan, himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, ada anggotanya itu tidak memiliki pasangan. Sedangkan tadi kan definisinya itu dia harus mempunyai pasangan, gitulah. Nah, kalau kita lihat yang tidak mempunyai pasangan yang mana? Yaitu yang O ini. Nah, jadi karena elemen O atau anggota O tidak mempunyai pasangan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi di sini, tadi kan definisinya tepat satu pasangan. Artinya apa? Artinya dia tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, itulah. Nah, kalau kita lihat kan di sini himpunan A mempunyai pasangan, ada anggotanya itu yang mempunyai pasangan lebih dari satu, yaitu apa? Yaitu U. Nah, U di sini kan kalau kita lihat dia itu mempunyai pasangan 3 dan 4. Nah, itu tidak boleh. Jadi karena ini kenapa dikatakan bukan fungsi? Syarat yang kedua karena anggota U mempunyai pasangan lebih dari satu. Kemudian kita lihat lagi gambar pemetaan yang B. Dari yang B ini kalau kita lihat ini adalah namanya fungsi, gitulah. Kenapa ini dikatakan fungsi? Karena kedua syarat yang tadi terpenuhi. Syarat yang mana? Yaitu pertama, setiap anggota di himpunan sebelah kiri atau himpunan S ini dia itu mempunyai pasangan di himpunan T, itulah. Lihat, A mempunyai pasangan dengan negatif 1,
B mempunyai pasangan dengan negatif 1, C mempunyai pasangan dengan 1, D mempunyai pasangan dengan 1. Nah, jadi anggota setiap di himpunan S ini dia mempunyai pasangan, itulah artinya dia tidak ada yang mempunyai pasangan. Nah, karena tadi setiap anggota S atau namanya tadi apa namanya yang kemarin Bapak jelaskan, namanya adalah anggota domain. Itulah anggota S mempunyai pasangan. Kemudian syarat yang kedua, ya kalau kita lihat kan tadi definisinya tadi kan sebelumnya tadi Bapak jelaskan dia itu hanya boleh mempunyai satu pasangan di daerah kawan. Nah, kalau kita lihat kan di domain atau di himpunan S ini, dia itu setiap anggotanya itu tidak ada mempunyai pasangan lebih dari satu, atau dia itu mempunyai pasangan cukup satu, itulah. Nah, tapi kan kalau kita lihat A dengan negatif 1, B dengan negatif 1, di T di sini dia itu pasangannya apa namanya? Ada dua, A yaitu dengan B. Tidak masalah, itulah yang penting di himpunan S ini atau di himpunan domainnya dia itu tidak boleh bercabang. Kalau seperti ini tidak masalah, itulah. Nah, jadi karena setiap anggota S atau daerah domain mempunyai tepat satu pasangan. Nah, jadi inilah kenapa dikatakan yang B ini adalah fungsi, itulah. Nah, sampai sini pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya, suatu pemetaan bisa dikatakan fungsi apabila dia itu setiap anggota domain atau himpunan yang di sebelah kanan, gitulah. Nah, dia itu mempunyai pasangan, itulah. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota domainnya itu dia itu hanya boleh mempunyai tepat satu pasangan, artinya tidak boleh mempunyai lebih dari satu, itulah. Nah, itu tadi jika dua syarat itu terpenuhi maka itu pemetaannya dikatakan dengan fungsi, itulah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.